Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Berita gereja GKY Jebres tanggal 1 Januari 2023. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Badan Pengawas Pelaksana Pelayanan Keuangan GKY Jebres akan mengadakan pemeriksaan keuangan gereja pada Sabtu 7 Januari pukul 10 pagi di GKY Jebres. Dimohon bendahara gereja dan bendahara komisi untuk menyiapkan. Yang kedua, libur kantor gereja. Dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kantor gereja libur tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari 2023. Kantor akan buka kembali Selasa 4 Januari 2023. Harap menjadikan perhatian. Ketiga, kateisasi. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa kateisasi akan dibuka kembali bagi warga yang akan mengikuti kateisasi bisa mendaftar di kantor gereja mulai tanggal 1 sampai 31 Januari 2023 pada jam kerja. Kateisasi akan dimulai Sabtu 4 Januari 2023 pukul 5 sore di GKY Jebres. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Keempat, persembahan tanggal 25 Desember 2022. Persembahan kotak putih Rp2.365.000. Persembahan kotak merah Rp2.136.000. Persembahan amplop Natal Rp2.357.000. Persembahan malam Natal Rp4.407.000. Persembahan bulan operasional Rp1.250.000. Perpuluhan Rp250.000. Istimewa Rp500.000. Persembahan baptis Rp2.162.000. Persembahan manten Rp1.130.000. Rebon Rp152.000. Sekolah minggu Rp60.000. Kelima, yang akan mengatakan firman Tuhan pada pagi ini beliau Bapak Pendeta Soeharto SSI. Majelis mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Jemaat Yesus Kristus yang Allah kasihi, Shalom. Selamat pagi. Selamat tahun baru tahun 2023.
Kita patut mengucapkan syukur untuk anugerah dan kehidupan yang dijalani 1 tahun lagi ke masa depan. Dialah Tuhan, penjaga yang setia, yang terus memimpin, menjaga, dan menuntun kita sepanjang tahun baru ini lagi. Tuhan adalah penjaga kita, gembala yang baik, itulah iman kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memulai kehidupan di tahun baru ini dengan memuliakan nama Tuhan. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus. Kepadanya, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah tahun baru tahun 2023 terjadi dalam nama Tuhan, Gembala yang baik yang telah membimbing, menuntun, menjaga, dan memberkati kita umat-Nya, dan yang tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan secara litani yang diambilkan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, 7 dan 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu.
Dengan kerendahan hati, kita nyatakan penyesalan pengakuan dosa kita secara litani dari Mazmur 25, 6-9. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Amin. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat sandang baik berdiri. Setelah kita menyatakan pengakuan dosa dan bertobat, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambilkan dari Yeremia 29:11 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penjagaan pemeliharaanmu sepanjang tahun 2022. Dalam istirahat kami, tidur kami, sampai Tuhan izinkan kami memasuki tahun baru 2023. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan sekaligus penuh dengan
pengharapan. Terkhusus Tuhan, kami bersyukur Engkau izinkan kami untuk mengawali tahun baru ini dalam ibadah, dalam sukacita kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami semakin layak dan semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang sedang sakit maupun dalam tahap pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Wiyadi Yebres 5, Ibu Pratiknyo Yebres 8, Bapak Ibu Haryanto Yebres 11, Ibu Sri Sarah Yebres 11, pemulihan Ibu Eni Krismastuti Yebres 11, pemulihan Bapak Beni Sutiastono Yebres 11, Bapak Eko Wahyudi Yebres 12, Bapak Ibu Raharjo Yebres 12, Bapak Sarjono Yebres 13, Bapak Bastian Yebres 13, Bapak Prasadianto Yebres 13, Ibu Nuning Ponosiwi Yebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berikan satu keyakinan, mujizat-Mu masih ada, kuasa-Mu bekerja, kesembuhan akan mereka alami, akan mereka terima secara pribadi. Dan terlebih kami berdoa untuk keluarga yang menemani, menjaga, merawat, berikan kesabaran, kesungguhan hati, sehingga boleh mempercepat proses pemulihan kesembuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres ini, berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, dalam mendidik anak-anak mereka, dalam mereka berjuang, berusaha, bekerja. Allah memberkati dengan luar biasa, berikanlah kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Jadikan keluarga ini rumah doa yang senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Yebres ini dalam menyusun program pelayanan di tahun 2023. Engkau berkati majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, tim, bebadan yang ada. Kiranya dalam merancang kegiatan pelayanan berkenan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk kepanitiaan Natal dan Tahun Baru yang boleh merampungkan, menyelesaikan serangkaian kegiatan di mana kami menyadari karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga semua kegiatan dapat kami lalui dan menjadi berkat bagi warga jemaat. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk proses renovasi gedung sekolah minggu yang akan dilakukan di bulan Januari ini. Tuhan memberkati apa yang telah direncanakan oleh kepanitiaan yang ada, pendanaan yang dibutuhkan, dan segala sesuatunya dapat selesai tepat pada waktunya untuk mendukung proses kegiatan sekolah minggu agar mereka boleh aman, nyaman, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah melewati masa libur dan sebentar lagi akan memasuki ajaran baru. Tuhan memberikan kesungguhan hati, kepandaian, tanggung jawab agar anak-anakmu dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan pada akhirnya apa yang mereka cita-citakan, mereka impikan, boleh Tuhan jawab. Tuhan berkati dengan apa yang telah mereka perjuangkan dalam studi, belajar,
mereka sekalian. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pelaksanaan kegiatan Natal, perayaan Natal dimanapun berada. Boleh berjalan dengan baik, lancar, tanpa kekurangan satu apapun, semua terjadi oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Sekalipun ada beberapa tempat yang terjadi penolakan, tapi kami yakin secara keseluruhan kami boleh melaksanakan ibadah dengan leluasa, dengan aman, dengan nyaman, untuk menghayati cinta kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, bila kami terus berpengharapan di tahun 2023, bangsa dan negara kami boleh semakin bangkit, boleh semakin tegak, berjalan dalam terang kasih Kristus. Engkau berkati pemerintah yang ada ini, bila dengan kebijakan pengabaian segala sesuatu yang terjadi saat ini Tuhan, kami yakin Allah berperkara kehidupan bangsa kami, sehingga dengan pencabutan PPKM kami semakin bergerak dengan luasa, ekonomi semakin bangkit, kehidupan kegiatan masyarakat, pekerjaan, beribadah, semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Bapa mampukan kami memasuki tahun 2023 dengan penuh pengharapan karena Tuhan bersama dengan kami. Di dalam kami beribadah, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang bawa Alkitab kita membuka dari Mazmur 65, ayat yang pertama sampai ayat 14, kita akan renungkan, hayati ayat per ayat, dan kita akan baca bergantian, saat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang genap. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbagailah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu, tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai.
Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sore. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Ada sebuah pantun, minum air sambil berenang, kebanyakan bakal tenggelam. Sambut tahun baru dengan senang, semoga tahun 2023 tidak suram. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut menaikkan syukur, pujian bagi Tuhan, bahwa kita telah diperkenankan melewati tahun 2022 dengan selamat dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita secara khusus mengawali tahun baru 2023. Hari-hari yang telah kita lalui di sepanjang tahun 2022 dengan berbagai dinamika kehidupan yang mewarnai. Apabila kita diperkenankan untuk menapaki, melangkah, memasuki tahun 2023, sesungguhnya itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan adalah ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mahkota pastilah identik dengan raja atau ratu yang memerintah suatu kerajaan. Mahkota adalah hiasan kepala yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan bagi seorang raja atau ratu. Nah, jika kita mengakui menjadikan Tuhan sebagai raja yang bertahta dalam kehidupan ini, ia akan berkuasa dan sekaligus bertanggung jawab penuh atas hidup Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan bukan hanya melindungi dan menjaga kita sehingga kita merasakan ketenangan dan keamanan, tetapi Ia juga akan mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan kita. Bapak, Ibu, bisa perhatikan satu kalimat, jejakmu mengeluarkan lemak.
Nah, kata lemak adalah lambang dari kelimpahan. Satu keadaan yang subur, berlimpah-limpah karena dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelimpahan yang Tuhan janjikan di Mazmur 65 bukan hanya untuk mencapai impian dan bukan hanya untuk melangkah lebih jauh, tetapi Bapak, Ibu, Saudara akan melihat kelimpahan di tempat-tempat sulit dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara saat ini sedang menjalani pengobatan untuk sebuah penyakit atau berada di tempat-tempat kerja yang sulit. Itu tidak akan mengalahkan kita. Bapak, Ibu, Saudara akan melimpah dengan kekuatan, melimpah dengan kebijaksanaan, melimpah dengan kesehatan, melimpah dengan kenikmatan. Maka melangkah di tahun 2023, kita masing-masing pribadi harus membuat sebuah afirmasi iman, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan masing-masing pribadi, menguatkan keluarga kita. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara bergumul dengan depresi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu bukan takdirmu. Bapak, Ibu, Saudara akan meluap dengan sukacita, meluap dengan kedamaian, meluap dengan kemenangan demi kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara mungkin mengalami kemunduran dalam hal ekonomi, hal keuangan, dan saudara tidak melihat bagaimana kita bisa maju. Bapak, Ibu, Saudara akan melimpah dengan kebaikan Tuhan, melimpah dengan waktu-waktu yang baik, melimpah dengan berbagai peluang-peluang, kesempatan-kesempatan di tahun ini. Di masa-masa sulit, Tuhan telah berjanji bahwa saudara akan melimpah dengan anugerahnya. Saudara tidak akan kekurangan apapun. Apa yang panjenengan butuhkan, apa yang panjenengan perlukan, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Akan ada banyak kekuatan, akan ada banyak mujizat kesembuhan, kedamaian, ada banyak kasih karunia yang akan kita alami, kita terima di tahun 2023. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya pada kita, bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari, tidak hanya untuk 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tetapi setiap hari di sepanjang tahun. Ratapan 3 ayat 22-23 mencatat dengan jelas, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Artinya apa? Artinya Tuhan akan menyediakan berkat-Nya selalu baru setiap pagi. Bukan berkat sisa-sisa. Boten turahan. Alkitab mencatat selalu baru setiap pagi. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan ini kita amini, kita yakini, dan kita akan terima di tahun 2023. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu tetaplah bersemangat dalam menjalani hidup ini. Namun untuk mengalami itu semua,
kita harus mau berjalan bersamanya setiap hari. Artinya kita mengikuti kemanapun Tuhan melangkah. Kita mengiring jalan Tuhan, menuntun, membawa kita pergi kemanapun. Dan kita tentu berharap tahun 2023 akan menjadi tahun yang baik. Sekalipun ada begitu banyak prediksi, sekali lagi, tahun yang suram karena adanya resesi ekonomi dan lain sebagainya. Namun percayalah, tahun ini adalah tahun yang baik karena ada kebaikan Tuhan yang menyertai kita. Alkitab menuliskan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Itu sebabnya dengan iman dapat kita percayai bahwa ada kebaikan anugerah Tuhan di tahun ini. Dan Alkitab juga menuliskan bahwa jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Artinya di mana ada Tuhan, di situ ada kelimpahan berkat dan mujizat. Itu sebabnya di awal tahun ini, mari yang pertama kita bersyukur pada Tuhan karena kita diizinkan memasuki tahun 2023. Yang kedua, mari kita tetap berjalan bersama Tuhan, artinya tetap mematuhi firman-Nya, kehendaknya. Yang ketiga, mari kita imani dan percayai bahwa penyertaan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Dan yang keempat, mari kita yakini bahwa seberat apapun tantangan di tahun ini, bersama dengan Tuhan, kita bisa tampil sebagai pemenang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun ini, kita tidak tahu tantangan apa yang terbentang di depan. Apakah keadaan kita akan menjadi lebih baik di tahun yang baru? Kita tidak pernah tahu. Tapi belajar dari hari kemarin, hiduplah hari ini, dan milikilah harapan untuk hari esok. Di setiap dinamika kehidupan, Ia senantiasa menyertai kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia dengan hari yang telah lalu jika kita mau belajar darinya. Dengan semangat dan harapan yang penuh, mari kita menyongsong hari depan dengan meyakini bahwa Tuhan yang penuh kasih setia akan senantiasa menolong kita, menuntun dan memimpin kita pada jalan keselamatan. Biarlah orang mengatakan tahun 2023 akan semakin berat. Tapi cobalah masukkan huruf K di kata berat itu. Maka kehidupan di tahun 2023 yang akan kita jelang tidak lagi menjadi berat ketika kita masukkan kata K di tengah-tengahnya. Akan berubah menjadi berkat. Siapakah huruf K yang dimaksud? Dia adalah Kristus. Ketika Bapak Ibu menghadirkan Kristus dan selalu mengikut sertakan Kristus dalam setiap detail langkah kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah menjadi berat. Tapi kehidupan kita akan menjadi penuh dengan berkat. Selamat menyongsong tahun 2023 yang penuh dengan berkat. Kita imani, kita yakini janji Tuhan, rema Tuhan yang kita terima hari ini dari Mazmur 65 ayat 12. Pergi mendaki ke Semeru, banyak rintangan tetapi seru. Selamat datang tahun baru, sambutlah dengan
inspirasi baru. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semuanya. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. So
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah yang kita kumpulkan dalam kotak persembahan. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan di dalam kitab Meliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita naikkan syukur dengan menaikkan pujian. PKJ 264, bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami menghadap kehadirat-Mu, ya Allah. Seraya mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih berkat selama kami mengarungi di dalam kehidupan kami di tahun 2022. Dan saat ini Engkau telah memperkenankan kami untuk memasuki tahun 2023. Kami percaya tangan-Mu sendirilah yang akan membimbing kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga mengucap syukur atas kesempatan
yang Engkau berikan untuk kami dapat memberikan persembahan. Kami sadar betapa hanya sedikit persembahan yang kami berikan ke dalam tangan-Mu. Namun kami percaya Engkau akan menerima persembahan kami dan menyucikan di dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami pergunakan untuk pelayanan di GKJ Jebres ini. Apapun bentuk dan wujud persembahan kami, inilah yang telah kami berikan ke tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa atas segalanya yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami ini. Dan kami mengucap syukur Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Ajar kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bimbing kami, sertai kami di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami selalu berdoa, seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Jemaat saya undang baik berdiri. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Hendaklah saudara-saudara tetap tinggal dalam Yesus panjang tahun 2023 dan siap menghadapi pergumulan dan tantangan hidup.
Gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari tempat ini dan damai sejahtera, jelas saksi Kristus dan lain Tuhan dengan segenap hidupmu. Jalani kehidupanmu di tahun 2023 dengan percaya pada Tuhan, penjagamu, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera yang terus menerus dalam segala hal pada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin.